Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Sukma Lanang Sajati. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sedang hangat di kalangan para praktisi ilmu hikmah dan juga para pecinta ilmu hikmah. Ini terkait dengan adanya keributan antara seorang pesulap dan juga seorang gus yang diklaim memiliki kesaktian yang luar biasa. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam mengenai kasus ini, yang pertama yang harus saya jelaskan terlebih dahulu adalah saya tidak memihak kepada siapapun. Saya tidak berada di pihak manapun. Saya tidak berada di pihak Marcel atau pesulap merah. Ya, saya juga tidak berada di pihak Samsudin. Jadi di sini kita akan mencoba objektif, menilai permasalahannya dengan objektif tanpa ada tendensi ke salah satu pihak. Nah, sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya katakan dulu ya, yang pertama, saya merupakan praktisi ilmu hikmah juga, saya praktisi ilmu gaib juga, saya juga praktisi yang berkecimpung di masyarakat terkait hal-hal pengobatan seperti santet dan lain sejenisnya, ya. Dan juga saya seorang praktisi metafisika dari mulai ilmu-ilmu esoteris seperti Reiki, Kundalini dan lain sebagainya. Saya juga mempelajari beberapa disiplin keilmuan seperti hipnotis, NLP dan sejenisnya. Jadi di sini kita akan benar-benar menilai permasalahan ini dengan objektif, dengan kemampuan dan pemahaman saya di bidang ilmu tadi, ya. Nah, sebelum kita membahas siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang patut didukung, siapa yang tidak didukung dan lain sebagainya, kita akan membahas dulu persamaan antara pesulap merah ini dan Gus Samsudin. Dan pendapat ini merupakan pendapat saya pribadi yang tidak ada kaitannya, tidak mewakili apapun dan siapapun, ya. Jadi pendapat ini merupakan pendapat yang muncul dari penilaian saya pribadi sebagai pelaku di bidang supranatural. Nah, baik. Saya akan jelaskan persamaan antara kedua belah pihak ini sehingga kita lebih objektif memahami permasalahan yang ada, ya. Dan kemudian saya minta untuk melepas semua sabuk agama, pemahaman agama, kelompok keagamaan, bahkan agama itu sendiri. Kita harus melepaskan, ya. Kita harus melepaskan semua hal yang terkait dengan agama di dalam membahas video ini. Kenapa? Karena kita harus ingat, kedua orang ini sama-sama membawa label agama. Yang satu berbicara soal agama, dia mengklaim ilmu Allah dan sejenisnya. Yang satu lagi, atau si pesulap merah, dia juga mengklaim sedang menyiarkan kebenaran, membuka pembodohan, penipuan dan lain sebagainya, ya. Keduanya sama-sama membawa bendera agama. Oleh karena itu, kita meskipun kita orang yang beragama, meskipun kita sebagai penganut agama yang taat, kita harus melepaskan bendera agama di dalam kasus ini. Agar apa? Agar agama tidak bisa mengintervensi pikiran kita di dalam menilai kasus ini. Contoh intervensi agama maksud saya adalah saat kita ingin menilai Samsudin namun kita terlalu silau dengan sorbannya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, otomatis kita tidak akan bisa objektif. Begitupun juga dengan Marcel, ya. Kalau kita masih membawa jubah agama atau si pesulap merah ini, kalau kita masih membawa jubah agama, kita tidak akan bisa objektif menilainya. Kenapa? Karena di satu sisi dia mengklaim bahwa dia menyebarkan syiar, dia mengklaim bahwa dia menyebarkan membongkar pembodohan. Dan dia juga mengklaim bahwa yang dilakukan Samsudin itu bohong, ya. Dia juga mengklaim dan dia mengatakan dia bertindak seperti itu atas nama agama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia memang secara akhlak mungkin tidak sesantai Samsudin. Dia agak agresif. Nah, oleh karena itu terkadang kalau ada intervensi agama di dalam pikiran kita, kita tidak akan bisa menerima si pesulap merah ini. Karena apa? Oh, adabnya kurang, akhlaknya kurang, beda kalau Samsudin mah begini. Si pesulap merah tidak beradab, tidak berakhlak dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksud adanya intervensi agama di dalam penilaian kasus ini. Oleh karena itu, kita lepaskan dulu semua hal yang berkaitan dengan agama. Kita lepaskan dulu pada kasus ini, pada video ini kita harus menilai semuanya secara objektif tanpa ada pengaruh dan intervensi dari apapun termasuk agama. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menilai kasus ini apa sih sebenarnya gitu loh. Ini apa yang sedang diributkan gitu loh. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman yang menonton video ini, jika memang tidak sanggup untuk melepaskan semua jubah agama, silahkan skip keluar dari video ini, ya.
Dan bagi yang sanggup untuk melepaskan semua bendera keagamaan, bendera organisasi dan lain sebagainya, silahkan lanjutkan video ini. Oke? Baik, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas persamaan antara pesulap merah dan Gus Samsudin ya. Yang pertama, persamaan mereka berdua adalah mereka merupakan sama-sama pelaku kreator ya. Mereka sama-sama pelaku entertain, mereka sama-sama memiliki YouTube, mereka sama-sama memiliki fanbase, mereka sama-sama mencari uang di YouTube. Saya ulangi, mereka sama-sama pelaku entertain, mereka sama-sama memiliki fanbase, mereka sama-sama pelaku entertain, konten kreator, intinya orang-orang yang melakukan pencarian uang di YouTube dan di dunia digital ya. Oleh karena itu, kedua orang atau kedua pihak ini sama-sama pelaku entertain. Paham ya? Sudah paham arah saya kemana? Nah, baik. Di dalam dunia entertain, target utama para pelakunya adalah faktor F. Faktor F ini teman atau friend, families, keluarga, fans atau penggemar, follower, dan kemudian ya itu faktor F. Friend, teman, families, keluarga, fans, dan juga follower ya. Itu faktor F yang ada di dunia digital atau di media sosial. Nah, jadi setiap pelaku yang bermain di dunia digital, mereka perlu dengan faktor F ini. Pertemanan, mereka perlu dengan teman, mereka perlu dengan follower atau pengikut, mereka perlu dengan fans atau penggemar, mereka juga perlu dengan circle. Circle itu seperti lingkungan orang-orang yang mensupport mereka ya. Jadi faktor F ini sangat penting bagi para pelaku konten digital atau para pelaku namanya itu entertain ya. Oleh karena itu, karena keduanya sama-sama bermain di bidang entertain, kita harus bisa memaklumi jika keduanya sama-sama mencari pengikut, jika keduanya sama-sama mencari penonton, jika keduanya sama-sama menargetkan orang-orang sebagai lahan atau sumber penghasilan mereka. Karena apa? Karena mereka keduanya merupakan entertain. Mereka pemain entertain ya. Jadi kita harus paham dulu, karena keduanya sama-sama pemain entertain, tindak tanduk, gerak gerik dan laku lampah mereka tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk faktor F tadi ya, untuk faktor F tadi. Nah, jadi target utama mereka merupakan penonton, fans, follower, dan sejenisnya. Karena apa? Karena mereka mendapatkan uang dari sana. Nah, saat kita tahu bahwa mereka ini pelaku entertain, mereka terjun ke dunia entertain, ya, saat kita tahu memang pekerjaan mereka di sana, saat kita tahu memang mereka mendapatkan uang dari sana, kita jangan terlalu naif, ya. Kita jangan terlalu naif dan termakan dogmatika agama. Kenapa? Ya karena mereka pelaku entertain. Kita mau percaya gimana mereka menyebarkan agama lawang mereka aja pelaku entertain kok. Oleh karena itu, kita sebagai penontonnya harus bersikap bijak. Jangan terlalu terdogma oleh gerak-gerik mereka di media sosial. Gerak-gerik adabnya, gerak-gerik perilakunya, jangan terlalu terdogma, jangan. Samsudin dengan kebaikan adabnya, jangan tergoda. Marcel Radipal atau pesulap merah, dengan cara atau teknik berdakwah menyebarkan kebenaran, membongkar pembodohan dan lain sebagainya, jangan terlena juga, karena mereka melakukan itu semua atas dasar motif. Ada motif di balik perilaku itu, ada tujuan di balik perilaku itu. Di dalam ilmu psikologi, orang itu tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri mereka. Orang tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri mereka. Saya ulangi ya. Orang tidak mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri mereka. Nah, konteks manfaat ini banyak. Manfaat ini tidak hanya soal urusan uang, bukan hanya itu. Manfaat ini seperti kepuasan, ketenaran, popularitas, materi dan lain sebagainya. Itu merupakan manfaat. Saya hobi main bola misalkan ya. Saya hobi main PS. Meskipun main PS dan main bola ini tidak menghasilkan uang bagi saya, tapi manfaatnya apa? Manfaatnya ada hasrat saya.
ada kecintaan saya yang tersalurkan kepada kegiatan tersebut. Ada passion saya yang ibaratnya tercurahkan di dalam kegiatan tersebut. Jadi orang-orang itu melakukan semua tindakan, semua perilaku, semua perbuatan atas dasar manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, mereka tidak akan melakukan itu. Dan manfaat ini banyak, seperti tadi saya sebutkan. Ada manfaat yang berupa hasrat, kesenangan, ya, ada manfaat yang bersifat materi dan lain sebagainya. Itu manfaat semua. Nah, oleh karena itu, tindak tanduk laku lampah perilaku dua pihak ini di dunia sosial, di dunia digital itu ada manfaatnya, dan manfaatnya hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu kenapa mereka begitu. Ya, bisa jadi mungkin Samsudin itu karena passion, mungkin pesulap merah karena passion dan lain sebagainya. Dan manfaatnya ini hanya mereka yang tahu gitu ya. Atau mungkin karena uang, bisa jadi ya, bisa jadi. Atau mungkin karena tenar, cari follower, cari target. Ya bisa jadi, karena apa? Ya mereka tidak mungkin melakukan itu capek-capek. Samsudin tidak mungkin bikin konten settingan capek-capek kalau nggak ada manfaatnya. Tidak mungkin mereka mengontrak orang-orang untuk pura-pura jadi dukun kalau tidak ada manfaatnya. Ya, begitupun pesulap merah, tidak mungkin dia jauh-jauh dari Jakarta ke Blitar kalau tidak ada manfaatnya. Orang bodoh macam apa dari Jakarta ke Blitar? Gitu kan? Tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau memang benar berpikir secara logis ya. Tapi karena ada manfaat, makanya mereka berani. Nah, manfaat ini nih yang harus kita pahami, apa manfaatnya. Kita harus mengetahui manfaat yang mereka dapatkan, karena kalau tidak kita akan dimanfaatkan, ya. Nah, kita akan dimanfaatkan. Contohnya bagaimana? Melihat gerak-gerik perilaku Samsudin, kita tertarik, ya. Karena kita bodoh, kita tertarik. Misalkan datang ke tempatnya, ke padepokannya belajar, konsultasi atau berobat dan lain sebagainya. Akhirnya kita tertipu. Karena apa? Ya karena kita tidak tahu. Makanya kita dimanfaatkan oleh Samsudin, begitu, ya. Nah, jadi itu tadi poin yang pertama, kesamaan antara dua belah pihak ini, Gus Samsudin dan pesulap merah, kesamaannya adalah mereka sama-sama pelaku entertain. Jadi kita jangan terlalu naif, kita jangan terlalu terlalu terdogma lah, ya. Jangan terlalu naif, jangan berpikir wah ini sama-sama sakti, ini atas nama kebenaran, ini atas nama agama. Enggak, mereka pelaku entertain. Kenapa saya begitu? Ya karena saya dulu begitu. Ya, saya mengajar Ningsih Tinampi. Tukang ruqyah saya hajar. Waidudur Rahman saya hajar. Tujuannya buat apa? Ya kalau bukan buat popularitas, buat apa lagi? Kalau bukan buat penonton, buat apa lagi? Kalau bukan buat subscriber, buat apa lagi? Saya berbicara karena saya pelaku entertain juga. Dan syukurlah Allah telah merubah saya, karena ya saya mendapatkan cuan yang lain dari entertain. Selain daripada YouTube, saya mendapatkan cuan yang lain, ya. Alhamdulillah. Allah memberikan saya banyak keluasan rezeki. Kenapa? Karena begini deh. Ini saya tunjukkan ya penghasilan saya di YouTube. Jelas enggak? Nih. Cuman berapa dolar? Ya. Cuman 3,5 dolar. Sekian banyak ratusan video, follower atau subscriber saya itu 50.000, penghasilan saya hanya 3 dolar per bulan, atau sekitar 50.000 pun kurang, sekitar 40.000 lah. Nah, ya kan? Oleh karena itu, karena saya tahu dunia entertain ini tidak menjanjikan dan tidak menghasilkan, saya tidak terlalu fokus di sana. Saya lebih mencurahkan hidup saya untuk tirakat, untuk wirid, untuk ngelmu, untuk berbisnis, untuk berniaga, untuk berkarya, dan sejenisnya. Kenapa? Karena dari itu semua, saya mendapatkan uang lebih banyak. Dalam menjual satu gambar, saya membuat gambar ya. Satu gambar itu saya jual itu 5 juta. Saya ngedit video, ngedit logo padepokan. Saya bikin logo padepokan, satu logo itu dijual 700.000. Kemarin ada yang pesan logo itu, ada Mas Asroni, Fatir Satya Sajati, kemudian ada juga Sukma Gunawijaya, itu padepokannya Prabaskara. Nah, dari hasil itu saja saya bisa mendapatkan uang yang jauh lebih besar dari dunia entertain. Oleh karena itu, saya stop tindak tanduk gerak-gerik saya di dunia entertain, saya stop. Saya malas ribut-ribut lagi, saya stop itu semua. Karena apa? Karena saya mendapatkan uang yang lebih besar dari hal yang lain.
Nah, kedua pihak ini mereka kan tidak bisa jadi mungkin mereka tidak punya penghasilan lain. Oleh karena itu mereka mati-matian di dalam berkonten. Mereka mati-matian di dalam dunia entertain. Kenapa? Ya karena tidak punya sumber penghasilan yang lain. Ya, bisa jadi. Mungkin mereka berbisnis, tapi kan logikanya kalau memang mereka punya bisnis seharusnya mereka tidak akan terlalu konsen dong bikin konten. Itu logika saya. Kalau memang mereka punya penghasilan lain, mungkin mereka tidak akan terlalu jor-joran dong di konten. Mungkin Samsudin tidak akan sampai capek-capek bikin konten settingan dong. Mungkin pesulap merah tidak akan jauh-jauh ke Blitar dong kalau memang memiliki penghasilan lain. Tapi itu semua hanya asumsi liar di kepala saya. Karena kepala saya tidak bisa diikat dan tidak terbiasa diikat. Kepala dan pikiran saya tidak terbiasa terikat. Saya selalu membiarkan kepala dan pikiran saya terbang bebas kemanapun dia mau. Terbang bebas membaca banyak ilmu, mempelajari banyak ilmu, membaca banyak buku, membaca banyak pengetahuan baru, berdiskusi mengenai banyak pemahaman baru. Ya, oleh karena itu saat ada hal-hal yang seperti ini, saya sudah bisa membaca ini polanya kemana. Oke? Nah itu yang pertama. Mereka sama-sama pelaku entertain. Yang kedua, persamaan antara pesulap merah dan Gus Samsudin adalah mereka sama-sama menjual agama. Bagi saya, mereka sama-sama menjual agama. Bagi saya. Sekali lagi, bagi saya. Ini penilaian saya. Mungkin kalau Samsudin tidak perlu saya jelaskan. Anda sudah tahu bahwa dia menjual agama. Ya. Tapi kalau pesulap merah, ini lebih halus caranya. Dia kan saya nonton tuh video podcastnya bahwa nanti kalau mati saya takut ditanya Tuhan saya, katanya. Kenapa? Lu tahu tapi nggak memberitahu kepada orang lain, tidak menyebarkan pengetahuan ente dan lain sebagainya. Jadi intinya dia berperilaku atau bergerak atau berkegiatan seperti itu ya karena ada tanggung jawab agama. Ada tanggung jawab agama, dia merasa pihak yang paling bertanggung jawab karena dia yang paling paham. Mungkin perasaan dia begitu mungkin ya. Dia merasa saya harus menyampaikan nih karena saya paham. Mungkin dia merasa seperti itu ya. Mungkin dia merasa seperti itu. Makanya dia pikir dia makhluk paling penting di mata Tuhan. Oleh karena itu dia merasa kalau tidak saya siapa lagi. Dan perasaan itu pernah hinggap di dalam hati saya. Perasaan itu pernah hinggap di dalam hati saya. Saya pernah merasa orang yang paling penting di mata Tuhan. Saya pernah merasa orang yang paling berguna di mata Tuhan. Karena apa? Karena dari sekian banyak dukun-dukun itu tidak ada yang menghajar mereka. Ning Siti Nampi, Perukiah sekalipun tidak ada yang berani menghajar mereka. Oleh karena itu, karena saya tahu Rukiah ini penipuan, ya oknum Rukiah ini penipuan, pakai kesurupan begitu itu penipuan. Karena saya tahu seperti itu, saya merasa ini harus saya bantai. Ini perintah Tuhan, ini panggilan Tuhan, ya. Ini jihad. Itu pikiran saya dulu. Saya merasa orang yang paling penting di mata Tuhan, dan saya berpikir Tuhan itu memberikan ilmu itu hanya kepada saya. Padahal di luar sana banyak orang yang tahu. Ya, di luar sana banyak yang tahu Samsudin itu penipu kasarnya, ya, penipu dalam trik dan lain sebagainya. Di luar sana banyak yang tahu gitu bahwa itu semua trik. Tapi kenapa mereka tidak bersuara? Tapi kenapa mereka tidak beraksi? Kenapa? Ya mungkin mereka tidak memiliki perasaan saya makhluk spesial di mata Tuhan. Saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Begitu. Mungkin mereka tidak punya rasa itu. Dan orang-orang yang seperti pesulap merah itu seperti saya dulu. Saya merasa saya memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan ini. Karena apa? Karena saya pikir saya makhluk terpilih. Saya manusia terpilih. Saya merasa saya harus menyampaikan ini karena orang lain tidak ada yang berani menyampaikan. Tapi ternyata sia-sia. Secapek apapun saya menyampaikan, tetap saja orang-orang itu lebih mempercayai mereka. Saya berbicara kepada 1000 orang yang percaya ucapan saya hanya paling 150. 900 lainnya tetap percaya kepada mereka. Oleh karena itu, masalah benar dan salah, hak atau batil, ini hanya urusan hidayah Allah. Kita jangan terlalu pede bahwa kita bisa mencerahkan orang lain. Kita jangan terlalu percaya diri
bahwa kita bisa mengubah pikiran orang lain. Ya, saya punya murid bernama SW. Saya punya murid bernama Andriana Arifin. Mereka murid terdekat saya. Mereka saya gembleng. Mereka saya didik bertahun-tahun. Saya suruh tirakat. Saya suruh puasa. Kita tirakat bareng, kita puasa bareng, kita riadoh bareng. Tapi nyatanya mereka tidak berubah dari sifat buruk mereka. Disitulah saya berpikir, kasus Andri kemarin adalah titik balik saya berpikir bahwasanya masalah benar dan salah ini bukan urusan dakwah. Kita hanya menyampaikan, dan kita jangan terlalu pede bahwa kita ini orang pendakwah satu-satunya. Enggak. Banyak orang lain yang berdakwah, banyak orang lain yang berceramah. Tapi mereka tidak pernah merasa diri mereka yang paling penting. Mereka tidak pernah merasa bahwa diri mereka ini yang paling spesial di mata Tuhan karena memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Mereka pikir mereka mempunyai tugas sebagai rasul. Mereka pikir mereka nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk membuka mata orang-orang yang tertutup. Padahal urusan membuka mata itu kita nggak bisa apa-apa. Saya mendidik orang 3 tahun, tetap aja dia masih ada sifat buruknya. Oleh karena itu di situ saya sadar bahwa urusan hidayah itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa memberikan orang itu hidayah, kita nggak bisa merubah orang itu. Yang bisa merubah orang itu hanya Allah. Kita nggak bisa, kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan, ya. Nah, oleh karena itu lanjut poin kedua. Keduanya sama-sama menjual agama bagi saya. Samsudin menjual agama, pesulap merah pun menjual agama. Kenapa ya? Karena pesulap merah bukan spekulasi. Dia beranggapan bahwa tindakan yang dia lakukan selama ini adalah tindakan yang diridhoi Tuhan, tindakan yang disupport Tuhan. Dia berpikir bahwa tindakan saya ini penting. Yang saya lihat seperti itu. Karena apa? Ya dari status, dari Facebook, Instagram, saya membaca orang ini terlalu banyak membawa agama. Dan dulu pun saya begitu. Saya membawa agama saya kemana-mana setiap hari. Setelah saya pahami, puncak agama adalah af'al. Puncak agama adalah af'al. Ya. Saya ulangi satu kali lagi. Puncak agama adalah af'al. Bukan syiar. Puncak agama adalah af'al, bukan syiar. Ya. Oleh karena itu, selain daripada bersiar, af'alkan dulu dong. Syiar itu begini, oh itu salah, oh ini benar, itu syiar. Ya, salah benar itu syiar. Namanya menyebarkan kebaikan, itu syiar. Nah, af'al, bagaimana kebaikan itu bisa menyerap menjadi perilaku di dalam diri kita, itu af'al namanya. Nah, saya merasa dulu begini, saya pernah memiliki perasaan seperti Marcel, seperti pesulap merah. Saya harus berdakwah, saya harus memberantas Ning Siti Nampi, saya harus memberantas Ustadz Danu, saya harus memberantas tukang ruqyah abal-abal, saya harus memberantas Waidudur Rahman. Sampai pada titik saya ada di satu titik saya merenung, saya ini benar-benar untuk Tuhan, saya ini benar-benar berjihad karena Allah, atau ada unsur lain? Atau saya ini orang munafik sebenarnya. Saya gali pertanyaan itu berhari-hari. Akhirnya saya mendapatkan jawaban, saya orang munafik. Kenapa? Ya karena saya tidak berbuat itu benar-benar atas izin Allah. Saya tidak melakukan itu benar-benar karena Allah. Tidak ada unsur mencari subscriber di sana, ada unsur mencari follower di sana, ada unsur mencari pengikut. Oleh karena itu saya merasa agama terlalu berat jika saya bawa-bawa terus. Oleh karena itu, mulai beberapa waktu kemarin saya stop membawa-bawa agama. Karena apa? Karena saya malu. Saya malu, hati dan pikiran saya tidak benar-benar saya dedikasikan untuk agama. Saya masih cinta duit, saya masih cinta dunia. Lalu dalam proses mencari uang ini saya membawa-bawa agama. Manusia macam apa saya ini? Saya bilang bahwa ini atas nama agama, ini jihad, ini perintah Allah. Padahal di balik itu semua saya ada hasrat duniawi. Saya pengen cari follower, pengen terkenal, cari popularitas. Ya, itulah yang saya sebut bahwa Gus Samsudin dan Marcel atau pesulap merah ini, ya mereka sama-sama seperti itu. Itu asumsi saya ya. Kenapa ya? Karena
Saya sudah mencapai satu titik dari berbagai macam buku, berbagai macam diskusi, berbagai macam ceramah, tontonan dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa orang yang benar-benar beragama itu, orang yang benar-benar berjuang atas nama Allah, mereka ini jarang banget ngomong agama. Mereka fokus pada tindakan. Saya belajar itu dari jamaah khuruj, jamaah tablik, ya. Saya punya tuh, dia orang Pamengpeuk, dia pemilik studio Japa daerah Pamengpeuk Banjaran, ya. Silakan Anda cari studio Japa. Waktu itu saya ngobrol bersama dia bahwa jamaah tablik itu kan ada agenda tuh 7 hari nginep di masjid, ya. Selama nginep di masjid itu, siangnya kita ngajak orang-orang berceramah agar sholat berjamaah, kita ajak orang-orang agar ke masjid, agar itikaf dan lain sebagainya. Saya merasa ini benar-benar syiar, dan saya tidak pernah mendengar sekalipun dari mulut mereka ini perjuangan untuk agama, untuk Allah. Tidak. Mereka melakukan itu untuk manusia, agar manusia kembali kepada jalan Allah. Mereka berbicara, yang saya lakukan, saya huruj, saya keluar, saya nginep di masjid, saya ajak orang-orang agar sholat berjamaah. Semua yang saya lakukan ini untuk saya, bukan untuk Allah, karena saya butuh. Maksudnya begini, kita berperilaku baik bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Karena perilaku baik itu dapat menghasilkan amal dan pahala untuk kita, dan kita butuh itu. Oleh karena itu, teman-teman itu saya belajar bahwasanya orang yang benar-benar beragama, mereka tidak akan muluk-muluk membawa agama. Dan itu memang saya rasakan sendiri. Ketika saya dulu sering membawa agama, sebenarnya hati saya tidak full agama. Di sana masih ada keinginan Fortuner, di sana masih ada keinginan Ferrari, di sana masih ada keinginan rumah besar, di sana masih ada keinginan moge, di sana masih ada keinginan uang miliaran. Agama yang mana sebenarnya yang saya siarkan ini? Agama yang saya klaim ini sebenarnya perjuangan agama yang mana? Karena saya tidak benar-benar berjuang untuk agama. Dan itulah yang saya lihat dari kasus ini. Ya. Itu tadi sudah setengah jam. Ini baru poin awal, masih panjang. Ya, jadi kedua orang ini sama-sama, kedua pihak ini sama-sama, yang pertama sama-sama pemain entertain, yang kedua sama-sama mereka mengatasnamakan agama. Oleh karena itu kita jangan terlalu naif. Kita jangan mengklaim bahwa ini perjuangan antara hak dan batil, ini perjuangan agama, ini jihad, ini perang. Enggak, terlalu jauh. Ini hanya urusan perut. Terlalu jauh kalau bahasa agama. Ini jihad, benar, salah, baik, buruk, hak, batil, terlalu jauh. Ini urusan perut, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini kita bahas Samsudin. Nah, sekarang kita masuk ke Samsudin. Samsudin itu yang saya ketahui dia adalah pimpinan Ainuh. Dan jadi dulu beberapa tahun lalu, sekitar 7-8 tahun ke belakang, itu ada grup supranatural, grup praktisi ilmu hikmah yang namanya Ainuh, Asma dan Ilmu Hikmah Nusantara. Itu dipimpin oleh seseorang bernama Nong dari wilayah Banten. Dan Samsudin ini menjadi koordinator wilayah di Jawa Timur. Samsudin ini. Nah, yang saya ketahui bahwa Samsudin ini merupakan bandar rongsokan, jadi pengepul rongsok seperti itu kurang lebih. Dan dulu padepokannya itu bernama Padepokan Nurizat Sejati. Dia mengijazahkan atau memaharkan ilmu sholawat Nurizat. Ada tingkat mukasyafah, tingkat umum segala macam ada. Dan salah satu murid saya pernah belajar ke sana, namanya Ahmad Jabar. Nah, itu Samsudin. Memang gerak-gerik dia dari dulu ya seperti itu. Nah, kapan dia terjun ke media sosial? Yang saya pelajari dan yang saya lihat sejak zaman Ustadz Ujang Bustami, atau lebih tepatnya Ubus. Zaman Ujang Bustami, zaman yang Siti Nampi terkenal, dia ikutan tuh naik, ya, berbarengan dengan gus-gus aneh yang lainnya, seperti ya Gus Nur Samsu lah, seperti itu. Kemudian gus-gus yang lainnya lah, pokoknya banyak ya, banyak oknum-oknum seperti itu banyak. Nah, seiring naiknya gus-gus aneh itu, Samsudin Jadab ikut naik ya dengan beberapa konten. Mungkin dia tahu bumbu racikannya untuk berbikin konten itu seperti apa, harus ada surat perjanjian dan lain sebagainya. Mungkin dia tahu itu, makanya dia bisa melesat. Oke, karena apa? Karena dulu saya dan Padepokan Nurizat Sejati itu tidak beda jauh, hanya beda beberapa tahun. Tapi sekarang dia melesat
ratusan kali, ribuan kali lebih cepat daripada Padepokan Sukma Lanang Sajati. Dan faktor penyebab dia melesat itu yaitu tadi adanya permainan entertain yang sangat rapi, meskipun memang nggak rapi-rapi amat, begitu ya. Nah itu Gus Samsudin Jadab, masalah Gus Samsudin Jadab. Nah kemudian apakah ada yang salah di balik praktek Samsudin Jadab ini? Kita bahas Samsudin Jadab. Ada beberapa trik yang dipraktekkan, dan Allahu alam apakah di sana ada unsur penipuan atau tidak, ya Allahu alam, saya tidak tahu. Karena kalau ada unsur penipuan seperti misalkan ini keris paku harus sekian juta gitu kan, ini kalau mau ditarik santetnya harus mahar sekian. Saya tidak tahu itu, saya tidak mau membahas ke situ karena saya tidak tahu mau bahas gimana, saya tidak tahu gitu kan. Mungkin kalau ada ke situ, ada motif ke situ, ada kasus seperti itu, ada pasien yang pernah ditipu seperti itu, ya itu baru masuk ranah penipuan, begitu ya. Itu untuk Gus Samsudinnya. Lalu apakah Gus Samsudin ini benar atau salah? Benar itu bagaimana? Salah itu bagaimana? Karena sampai detik ini pun saya tidak pernah tahu benar atau salah itu yang seperti apa. Karena yang saya pelajari itu semakin dicari kebenaran, semakin kita tidak bisa menemukan kebenaran. Kenapa? Di dalam ilmu filsafat ada kebenaran yang final itu satu, hanya kebenaran Tuhan. Mungkin kalau agama Nasrani, agama Katolik, ya kebenaran yang final itu hanya kebenaran agamanya. Begitupun seorang Muslim, kebenaran yang final hanyalah kebenaran agama. Karena apa? Karena agama sudah tidak bisa didebat, sudah di-cut, tidak ada ruang untuk mendebatnya lagi, agama sudah final. Jadi di dalam ilmu filsafat, kebenaran yang mutlak, yang final hanyalah kebenaran agama. Kebenaran selain agama semuanya relatif, ya. Kebenaran selain agama semuanya relatif. Oke. Kebenaran selain agama semuanya relatif. Jadi apakah Samsudin ini benar atau salah? Ya nggak tahu. Kecuali kalau Anda memberikan definisi kebenaran itu apa. Karena saya sendiri mencari definisi kebenaran sekitar ada mungkin 15 tahun, saya sekarang umurnya 23 tahun, saya mencari kebenaran dari SD kelas 5 kelas 6, saya sudah bertanya kenapa saya hidup, kenapa kita harus beragama, kenapa kita harus beribadah. Saya sudah bertanya itu sejak kelas 5 SD, kenapa, dan kenapa. Belasan tahun saya mencari kebenaran, ya hasilnya kebenaran yang mutlak hanya kebenaran agama. Selain itu, selain agama, tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya relatif. Kenapa? Karena untuk menjudge sesuatu hal itu benar atau salah, kita perlu banyak variabel di dalamnya. Contoh, memukul anak benar atau salah? Salah. Kekerasan, ya. Melanggar hak asasi, memukul anak. Tapi bagaimana kalau anaknya membantah kepada orang tua, membangkang kepada orang tua, anaknya mencaci maki orang tua? Memukul anak masih benar atau sudah salah? Masih salah atau sudah benar? Ya? Oke. Membunuh benar atau salah? Salah. Melanggar hak asasi manusia, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kalau membunuh perampok, benar atau salah? Nah, itu kan, itu yang saya bilang bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu ya tergantung Anda memahaminya bagaimana, gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ke pesulap merah. Nah, apakah pesulap merah ini benar atau salah? Jawabannya masih sama. Kebenaran itu yang mana? Cuman saya melihat ada standar ganda. Kalau di Samsudin Jadab sudah jelas lah, ibaratnya kalau antara hitam dan putih ini sudah jelas Samsudin Jadab hitam ibaratnya. Itu kan kalau melihat dari sudut pandang sudut pandang luar itu dalam artian prakteknya trik, ininya trik, itu jelas hitam. Tapi kan kita tidak tahu di balik trik-trikan itu ada apa, ya. Karena saya pribadi mempraktekkan teknik-teknik trik semacam itu untuk mengelabui pasien yang terkena penyakit psikosomatis. Ketika datang pasien, Pak saya kena santet, saya bilang ini bukan santet, ini psikosomatis. Dia malah pulang dan menggerutu, dukun apaan katanya, udah jelas sakit begini kok, udah jelas sakitnya tidak bisa dideteksi dokter, kok masih dikatakan ini penyakit medis.
Karena apa? Karena dia tidak paham. Kita ngomong ini bukan santet, ini psikosomatis. Anda sakit karena Anda meyakini bahwa Anda kena santet. Nah, saya sering mengalami itu. Akhirnya apa? Akhirnya begitu datang orang dengan keluhan penyakit psikosomatis, saya mulai pura-pura. Saya pura-pura seperti narik, misalkan ya, narik penyakit dari ubun-ubun. Kemudian saya masukkan telur, misalkan ya, saya masukkan telur. Nah, telur itu saya perintahkan untuk ini coba dikubur di rumah, nanti malamnya akan bermimpi. Kalau mimpinya aneh-aneh berarti sembuh. Dia balik ke rumah, dia kubur telurnya, tiba-tiba malamnya mimpi, halo Pak, kemarin saya mimpi dikejar-kejar begini-begini, terus datang Pak Said pakai baju putih, terus si makhluk anehnya lari, alhamdulillah pagi ini saya baikan. Nah kan, apa masih mau menyebut saya nipu? Karena kalau tidak dibegitukan dia nggak bakal sembuh dari sakitnya. Kenapa? Karena sakitnya psikosomatis. Kita harus merubah persepsi dia dulu. Orang ini datang dengan penyakit psikosomatis. Kita ngomong ini bukan santet, ini psikosomatis. Dia nggak bakal ngerti. Kita perlu memanipulasi pikiran dia agar keyakinan bahwa saya disantet itu berubah. Dengan teknik-teknik seperti itu, dengan teknik NLP atau dengan teknik indirect suggestion, sugesti tidak langsung, orang itu akan berubah sugestinya. Yang asalnya saya kena santet, sugestinya berubah menjadi apa? Saya sembuh dari santet. Nah, kadang trik-trik seperti itu perlu dilakukan di masyarakat. Kenapa ya? Karena masyarakat kita ini tidak semuanya paham soal magic, soal hipnotis dan lain sebagainya. Oleh karena itu kebenaran seperti itu, apakah pakai trik itu dilarang, apakah pakai trik itu penipu? Relatif tergantung. Kalau saya pakai trik seperti itu lalu, wah ini jinnya anu harus bayar sekian puluh juta, baru saya salah. Tapi kan saya dalam praktek pengobatan seperti itu, saya mengharamkan menerima uang dari praktek pengobatan. Demi Allah Rasulullah, itu saya jelaskan kepada murid-murid saya. Anda boleh mematok mahar untuk jasa pelet, Anda boleh mematok mahar untuk jual beli rumah, tapi Anda tidak boleh mematok mahar atau meminta uang bahkan hanya sepeser pun dari praktek pengobatan. Kenapa? Ini orang sakit, masih mau lu peras, masih mau ente habiskan duitnya. Dia ini sudah sakit, kesehatannya sudah habis, jangan dihabiskan duitnya dong. Makanya itu ajaran saya kepada murid-murid saya dan untuk saya pribadi. Saya pribadi mempraktekkan itu dan murid-murid saya ultimatum, saya tekankan, saya perintahkan, saya todong untuk mempraktekkan itu. Ya, mempraktekkan itu maksudnya tidak boleh ngambil duit dari jasa pengobatan, jasa netralisir, nggak boleh ngambil duit dari situ. Ya, karena apa? Ini orang sakit. Tapi kan kita capek. Ya memang kalau capek tidak mau ngobatin ya jangan diterima. Daripada mengobatin tapi minta duit, kalau memang kita capek nih gak mau terima tamu, ya sudah jangan diterima tamunya. Saya lagi sibuk, sudah selesai begitu. Itu ajaran saya kepada murid-murid saya. Ya, kalau mau mengobati orang, obati dengan ikhlas, jangan minta mahar. Kalau nggak mau ya ngomong nggak mau, beres, selesai kan? Begitu ya. Dan itu tadi soal trik-trik seperti itu relatif, tidak bisa kita judge begitu saja. Kita harus ngobrol langsung dengan orangnya, kita harus mempelajari dulu kasusnya, dan kita harus mendatangkan kedua belah pihak. Dengan si dukunnya kita harus ngomong, dengan klien atau pasien dukunnya juga kita harus ngomong, ya. Gitu. Jadi tidak bisa asal aja, ini trik, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Karena mau tidak mau dakwah itu harus pakai strategi. Lawang Sunan Kalijaga dulu pakai strategi, ya. Sunan Kalijaga itu dakwah dulu pakai strategi wayang, ya, dan lain sebagainya. Kalau Sunan Kalijaga metode dakwahnya seperti pesulap merah, seperti saya dulu ya. Ya mencoba belajar lah, berubah perlahan-lahan dari cara dakwah seperti itu. Kalau memang Sunan Kalijaga cara dakwahnya seperti saya yang dulu, mungkin Islam tidak akan tersebar di tanah Jawa, ya. Karena apa? Dakwah perlu strategi, dan strategi tidak bisa dinilai buruk. Karena apa? Karena sesuatu hal bisa dicap sebagai hal yang buruk kalau caranya buruk, tujuannya buruk, dan hasilnya buruk. Baru kita menyebut itu buruk. Itu buruk. Ya, kadang praktek-praktek hipnosis seperti itu kan kita enggak apa sih ibaratnya, tidak mengatakan bahwa itu psikosomatis, enggak. Kadang kita memanipulasi sugesti dia doang. Tujuannya apa ya? Biar dia sembuh gitu. Biar dia sembuh. Bukan untuk menipu dia, tapi biar dia sembuh.
biar sugesti dia berubah. Itu ya. Kemudian soal pesulap merah ya, apakah dia berdakwah untuk kebenaran? Tidak juga. Apakah dia melakukan itu untuk agama? Apalagi ya, nggak mungkin, mustahil, jauh banget perbuatan itu untuk agama. Untuk agama jauh banget menurut saya pribadi ya, jauh sekali, sangat jauh, bahkan bumi ke langit pun lebih jauh lagi ini mah ya. Nah, lalu apakah pesulap merah ini salah? Tidak salah juga, karena kan kita harus tahu niat dia melakukan itu apa, tujuan dia melakukan itu apa. Tapi Kang, kalau tujuan pesulap merah ini untuk mendapatkan uang, apakah salah berperilaku seperti itu? Ya tidak salah lah, wong dia punya keluarga kok, dia punya anak istri, dia punya karyawan, kasarnya kan dia punya teman-teman yang harus dibayar. Nah, karena dia punya tanggungan itu untuk dibayar, ya dia wajar-wajar saja dan sah-sah saja memiliki motif uang ya di balik tindakan-tindakannya itu. Sah-sah saja, nggak salah kok kalau orang berperilaku seperti itu untuk duit, nggak salah. Lalu yang salah apanya? Nah, yang salah bukan dia dengan saya, bukan pesulap merah dengan Gus Samsudin, bukan pesulap merah dengan Anda. Yang salah apa? Pesulap merahnya dengan Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dia membawa agama padahal tujuannya bukan untuk agama, ya biar dia nanti disiksa sama Tuhan. Ente jangan ikut-ikutan. Biar dia dibogem langsung sama malaikat karena dia mau bawa agama. Ya, ente jangan urusan, kita jangan urusan. Sudahlah, urus hidup ente, saya urus hidup saya, biarkan dia hidup dengan cara dia masing-masing. Kita punya cara masing-masing dalam mencari uang. Mungkin itu adalah cara dia mencari duit, gitu ya. Jadi untuk menyebutkan apakah pesulap merah salah, tidak juga, tidak. Meskipun tujuannya untuk duit, ya nggak salah-salah amat, ya. Terus tadi yang Kang Said katakan bahwa dia itu salah karena membawa agama apa? Ya memang betul, itu urusan dia dengan Tuhan nantinya, bukan dengan kita. Karena apa? Karena yang tahu isi hati manusia kan hanya dia sendiri dan Tuhan. Yang kita bertindak ya, oh ini saya untuk agama, padahal di dalam hatinya untuk duit. Ini kan yang tahu hanya saya dan Allah. Kamu nggak tahu, ente nggak tahu itu. Makanya kalau untuk urusan itu, untuk urusan membolak-balikan agama, itu urusan dia dengan Allah nantinya. Kita jangan ikutan, karena semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Begitu ya. Nah itu tadi. Nah, kemudian apakah ada hal yang perlu dikritik dari pesulap merah? Jelas ada. Dia mengklaim dirinya anti penipuan, dia mengklaim dirinya anti trik. Tapi dia ini pernah jualan label, waktu dia ini clash sama perisai batin yang jeblagan itu, yang lalu di Sunan Kalijaga itu, dia kan bawa sertifikat Reiki. Padahal Reiki itu adalah ilmu yang di dunia barat itu dikatakan pseudoscience, ilmu aneh, ilmu ngawur, tidak ada landasannya, tidak ada penjelasan yang empirisnya ilmu itu. Nah, Reiki, cakra, kundalini dan lain sebagainya di dunia pengetahuan, di dunia sains itu hanya hal-hal omong kosong, hanya hal-hal tabu. Saya pengamal Reiki, saya pengamal prana, cuman saya juga membaca banyak buku, terutama buku-buku yang berkaitan dengan sains. Dan buku-buku itu mengatakan bahwa setiap ilmu-ilmu tersebut merupakan ilmu omong kosong. Kenapa? Karena tidak ada landasan sainsnya, tidak ada landasan ilmiahnya. Nah, ilmu-ilmu yang bersifat omong kosong seperti itu dinamakan sebagai pseudoscience. Nah, Marcel Radipal ini atau pesulap merah ini dia ngomong wah begini-begini, tapi dia sendiri pegang sertifikat bahwa dia master Reiki. Kan aneh, itu yang perlu dikritik bagi saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini anti trik, tapi dia malah bermesraan dengan tukang ruqyah yang jelas-jelas bagi saya itu merupakan abreaksi. Ya. Ruqyah kesurupan bagi saya itu abreaksi. Saya tidak menyebut orang, cuman setiap ruqyah yang ada kesurupan di dalamnya itu abreaksi. Bagaimana bisa dia mengklaim anti pembodohan, tapi dia malah mesra dengan fenomena abreaksi atas nama ruqyah? Kan aneh. Seharusnya sebelum dia membantai Samsudin, bantai dulu itu abreaksi, bersihkan dulu itu ruqyah atas nama agama. Sudah jelas itu abreaksi, kok katanya dia ahli hipnotis. Masa tidak bisa tahu bahwa yang seperti itu abreaksi? Ya? Masa tidak bisa tahu yang seperti itu pembodohan? Masa tidak tahu yang seperti itu merupakan teknik psikologis atau fenomena abreaksi? Kan aneh.
membantai sana sini, tapi musuh yang di depan mata yang jelas-jelas mempraktekkan abreaksi tidak dia bantai. Kan aneh, bro. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah lucunya bagi saya, ini sangat lucu ya. Pesulap merah anti perdukunan. Dia mengatakan bahwa dirinya tukang hipnosis lah, tapi saya melihat dia melakukan kolaborasi di YouTube dengan praktisi ruqyah. Sementara praktisi ruqyah tersebut mengatakan bahwasanya hipnotis adalah sihir. Marcel ini pelaku hipnotis, pesulap merah pelaku hipnotis. Pesulap merah itu pelaku hipnotis. Perlu saya tunjukkan apa lagi? Anda pun tahu dia pelaku hipnotis. Bahkan di video dia melawan yang laduni itu, dia mengatakan ini begini. Itu artinya apa? Dia pelaku hipnotis, tapi dia bermesraan dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hipnotis itu sihir. Kan aneh ya. Orang ini mengatakan hipnotis ini sihir, pesulap merah anti perdukunan, anti trik-trikan dan lain sebagainya ya. Tapi yang jelas-jelas abreaksi tidak dia bantai, malah collab bareng. Padahal orang yang collab bersama si pesulap merah ini, dia mengatakan bahwa hipnotis adalah sihir. Logikanya di mana ya? Itu tadi kan aneh bagi saya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, kenapa dia bersikap seperti itu ya, anti dukun tapi kok collab sama collab sama tukang abreaksi, collab sama orang-orang yang melakukan praktek abreaksi gitu kan. Kenapa kalau memang dia anti pembodohan, kenapa masih tidak menghajar orang-orang yang membodohi masyarakat atas nama ruqyah? Ya kan tadi sudah saya bilang, ini entertain ya. Pesulap merah ini anti perdukunan, tapi dia pernah bikin video bareng Ujang Bustomi. Kenapa nggak dibantai Ujang Bustomi? Dia pernah bikin video bareng sama Dian Anugrah Sulistiawan atau Ki Sambung Roso. Kenapa tidak bongkar mereka gitu kan kasarnya? Kan aneh. Kenapa bisa aneh? Itu semua bisa aneh kalau Anda meyakini ini pertarungan kebenaran. Tapi itu tidak akan aneh kalau Anda meyakini ini hanya urusan mencari uang. Ya. Oleh karena itu, agar Anda memahami fenomena ini sebagai objektif, berhentilah mengatakan bahwa ini pertarungan antara kebenaran dan keburukan, baik dan salah. Hentikan dogma itu. Hentikan meyakini bahwa ini pertarungan memperebutkan kebenaran. Tidak, ini hanya urusan uang. Ini hanya urusan follower. Ini hanya urusan subscriber. Sudah, jangan terlalu naif, jangan terlalu berlarut-larut. Ini hanya urusan duit. Bagaimana orang-orang mencari duit, ini hanya urusan duit. Kita tidak perlu terlalu dalam menyikapi ini ya. Karena apa? Karena ini hanya urusan duit, begitu ya. Nah, dengan paham itu kita akan semakin mengerti, oh ternyata begitu tuh, ya sudah. Sudah, untuk apa diributkan? Orang ini cara dia mencari duit kok. Dan itu tidak salah, karena dia juga punya kehidupan yang perlu dibiayai. Itu yang salah siapa? Yang salah kita. Yang salah kita yang meyakini bahwa kasus yang terjadi antara pesulap merah dan Gus Samsudin ini adalah kasus perebutan kebenaran. Kita yang salah. Kita rubah pikiran kita rubah persepsi kita bahwa ini bukan pertarungan memperebutkan kebenaran. Ini hanya proses pencarian uang. Ya, gitu. Jadi itu tadi, semoga bisa paham terhadap apa yang saya jelaskan panjang lebar di video ini, sampai sejam ya, hampir sejam. Semoga bisa paham. Semoga kita semua bisa lebih objektif, bisa lebih berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati terhadap orang yang salah, tapi juga berhati-hati terhadap orang yang terlihat benar. Bukan hanya berhati-hati terhadap orang yang menipu, ya. Bukan hanya berhati-hati terhadap orang yang menipu, tapi berhati-hati juga terhadap orang-orang yang kita kira membongkar penipuan. Begitu ya, itu pesan saya. Kenapa? Karena ini dunia, ini alam dunia. Dunia itu adalah alam ribet, alam keramaian. Akan selalu banyak sensasi yang membuat dunia ini seru sekali gitu loh.
Kemarin kita melihat kasus-kasus Brigadir J, kita melihat kasus Mang Yana Sumedang, kita melihat kasus Citayam ya. Kemudian kita sekarang melihat kasus ini. Akan banyak kasus-kasus seperti ini yang bermunculan di alam dunia. Kenapa? Ya karena ini dunia. Dunia ini bukan alam tenang, bukan alam untuk santai-santai. Pasti akan banyak hal-hal riweuh, hal-hal ribet, keributan, keanehan, kesemrabutan, ya, pertikaian, perkelahian. Pasti akan selalu ada selama kita di dunia. Selama kita di dunia itu akan selalu ada. Jadi untuk teman-teman, mari kita objektif menyikapi semuanya. Mari kita objektif menyikapi semuanya. Ya, kita harus objektif. Jangan tertipu dengan kepalsuan dan jangan tertipu dengan sesuatu hal yang kita kira kebenaran. Ya, ambil yang baik, buang yang buruk. Siapapun yang berbicara, ya, di zaman ini ambil baik, buang buruk. Karena di zaman ini sudah tidak ada nabi yang ucapannya wajib didengarkan sepenuhnya. Ingat, di zaman ini sudah tidak ada nabi yang ucapannya wajib untuk didengarkan sepenuhnya. Semoga kita semua paham, terutama bagi follower saya. Mohon jangan bertanya hal ini lagi, sudah saya jelaskan. Saya sudah buang waktu saya 1 jam untuk Anda semua, agar Anda semua tidak terbodohi dengan kasus ini. Semoga Anda semua paham. Semoga Anda semua paham ya. Dan semoga Allah membukakan pikiran kita, akal kita, agar kita lebih cerdas, lebih pintar, lebih bisa memahami dan memaklumi apa yang terjadi di dunia. Kita maklumi orang-orang yang ribut itu karena dulu juga saya senang ribut. Kita maklumi orang-orang yang bertikai itu karena dulu saya senang bertikai. Kita maklumi orang-orang yang sedang baku hantam mencari duit karena saya dulu pernah baku hantam juga dalam mencari duit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunyana anu mana dunyana mah tempat riweuh, tempat hareng-heng eta dunya lara.